Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Pasaran Kliwon dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang kodam leluhur Pasaran Kliwon. Apakah orang yang lahir Pasaran Kliwon itu selalu memiliki kodam leluhur? Ya belum tentu ya teman-teman ya. Kodam leluhur itu adalah jin yang dimiliki oleh leluhur kita. Dikatakan leluhur itu bisa bapakmu, ibumu, ya, mbahmu, buyutmu, ya, sampai garis seterusnya. Lah, teman-teman Pasaran Kliwon, kita berpotensi untuk diikuti oleh kodam leluhur. Itu manakala kita memiliki sifat, watak, karakter, serta energi yang sama dengan leluhur kita. Kalau kita tidak memiliki sifat, watak, karakter yang sama dengan leluhur kita dan energi yang sama, itu tidak akan pernah diikuti oleh kodam leluhur. Dan Anda jangan pesimis ya, malah justru enak ya, kita tidak memiliki kodam leluhur itu justru enak ya. Kita tidak terbebani oleh perjanjian dengan jin, dengan kodam tersebut. Ya, kenapa kok kodam leluhur itu katakanlah mau ikut dengan keturunannya? Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah ada perjanjian. Ya. Satu, sudah ada perjanjian. Kedua, umurnya jin itu kan ribuan tahun. Sedangkan umur kita ini paling banter ya 100 ya. 100 tahun itu tidak kuat lapo-lapo ya. Ya. Nah, inilah yang memungkinkan ya, sesosok jin itu untuk ikut terus ya, mendampingi, daripada mereka itu cari tuan baru ya, lebih baik ikut dengan jalur yang diikuti sebelumnya. Biasanya seperti itu. Teman-teman Pasaran Kliwon, seseorang yang diikuti oleh kodam leluhur, syarat pertama yang harus dimiliki adalah mampu berkomunikasi, mampu melihat ya. Pertama, mampu melihat ya. Ini cerita ya. Saya dulu itu ya merasa bahwasannya masih kecil ya, sejak kecil itu merasa selalu diikuti. Kemana saya pergi itu selalu diikuti oleh seseorang. Orang yang nggak pakaian surujan, nggak pelangkon ya, itu selalu ikut saya. Saya merasa seperti itu. Saya nggak tahu kalau itu adalah kodam leluhur. Nah, kodam yang menempati sebuah pusaka. Jadi kodam leluhur itu asalnya ya macam-macam, bisa dari keilmuan juga bisa dari pusaka juga bisa dari pembaharan juga bisa. Nah, itu yang saya alami itu seperti itu. Ya, sampai dewasa ya. Ketika saya mempelajari ilmu batin, ya, ilmu kebatinan, baru saya sadar. Saya coba kontak rasa, kontak batin, ajak komunikasi ya. Dan saya tanyakan, siapa kamu ya, saya adalah jin penunggu pusaka. Jadi dia bilang seperti itu. Oh, kamu pusaka yang keris itu ya? Iya ya. Jadi ikut saya gitu ya, mulai kecil. Nah, itu kodam leluhur itu seperti itu. Jadi tidak semua orang yang lahir Pasaran Kliwon memiliki kodam leluhur, ya tidak ya. Jadi tergantung dari leluhurmu. Ketika leluhurmu ya punya ingon-ingonan ya, seperti leluhur saya ini kan punya keris tuh. Itu pun kerisnya juga dikasih dulu ya. Saudaranya punya kerisnya orangnya sakit-sakitan. Ya. Ya. Dapat pangsit suruh ngasihkan mbah saya ya.
sama mbah saya dikasihkan saya. Sejak kecil saya disuruh ngerawat, kamu rawat ini. Nah itu. Saya tidak tahu kalau itu ada jinnya, itu tidak tahu ya. Ya tahu-tahu setelah besar itu ya. Saya selalu merasa kok selalu diikuti terus. Saya tanya, ya, saya belajar kebatinan, ya, olah rasa, peka suasana alam, olah batin itu saya pelajari. Saya bisa berkomunikasi, tambah jelas ya, kelihatan, tambah jelas. Saya ajak komunikasi, ternyata dia penunggu. Ya, penunggu pusaka tadi, atau disebut dengan kodam pusaka. Lah inilah kodam leluhur itu juga bisa berasal dari situ. Ya, tentunya kita tidak bisa menjustifikasi semua orang yang lahir Pasaran Kliwon itu selalu memiliki kodam leluhur yang enggak ya. Tapi ketika kita memiliki kodam leluhur, pertama kamu harus bisa melihat. Kedua, kamu harus bisa berkomunikasi. Ketiga, kamu mampu menyuruhnya. Mbok kongkon itu gelem. Kodam itu kan artinya pembantu. Ya. Kalau kita punya pembantu dari golongan makhluk halus, golongan jin, ya kita harus bisa berkomunikasi. Kita harus bisa berinteraksi. Kita harus bisa nyuruhnya. Dan makhluk tersebut mau kita suruh. Nah itulah kodam leluhur itu seperti itu. Jadi tidak semua orang memiliki kodam leluhur. Dan ketika orang itu memiliki kodam leluhur, dia harus bisa memverifikasi. Cara memverifikasinya yaitu tadi sederhana. Kamu harus bisa melihat, kamu harus bisa berkomunikasi, kamu harus bisa perintah. Dan efeknya apa ketika kita memiliki kodam? Energi batin kita itu ya selalu diisap ya, kita akan sering lemes, loyo. Makanya orang itu kalau punya kodam wajib hukumnya untuk tirakat, puasa, sering-sering puasa. Bisa puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, zikir, wirid, meditasi ya. Jangan pernah tinggalkan laku spiritual. Kalau tidak, yo Anda yang akan dimakan oleh kodam. Ya lemes, loro-loron, itu yang terjadi. Lemes, loro-loron, ngamuan. Ya. Jadi keberadaan kodam itu ya no plus minus sih. Ya sama saja kita punya pembantu ya teman-teman. Ya, kita punya pembantu, pasti mereka butuh makan, mereka butuh tempat tinggal. Coba kalau mereka tidak kita kasih makan, kita kasih tempat tinggal, ya ngamuk, kita yang akan dihancurkan. Ya, itulah ya sekilas tentang kodam leluhur. Kalau teman-teman Pasaran Kliwon ingin ya mengetahui apakah Anda punya kodam leluhur atau tidak, pelajari olah rasa, peka suasana alam, peka suasana batin. Olah rasa, kemampuan membaca energi. Peka suasana alam, kemampuan membaca suasana alam, energi di alam. Peka suasana batin, kemampuan untuk ya mendengarkan, berinteraksi dengan batin Anda. Itu 3 basic dasar itu adalah basic untuk membuka mata batin, sehingga Anda bisa berinteraksi dengan kodam leluhur jika Anda punya. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan kita akan bahas lebih lanjut. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya teman-teman Pasaran Kliwon. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.